Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sosialitas hewan. Sosialitas hewan dapat diartikan sebagai sejauh mana individu dalam sebuah kelompok itu bersosialisasi. Jadi, hewan biasanya itu ada yang hidup soliter sendiri ataupun hidup berkelompok. Nah, biasanya yang berkelompok pun itu punya tingkatan untuk asosiasinya. Jadi, sejauh mana sih mereka itu berasosiasi itu diukur, nanti mereka akan dikelompokkan berdasarkan tingkatan asosiasi mereka. Nah, kemudian sosialitas itu sebenarnya terbagi menjadi 4. Ada hewan presosialitas, ada hewan soliter tapi bersosial, ada parasosial dan eusosial. Hewan parasosial biasanya disebut juga dengan hewan yang hidupnya soliter. Jadi mereka hidup sendiri aja. Namun mereka biasanya akan bergaul ketika akan kawin, untuk pacaran atau kawin. Nah, setelah itu mereka tidak akan pernah berkumpul satu sama lain. Jadi, itulah hewan prasosial. Sebagai contoh, di sini ada jaguar. Jadi, jaguar jantan biasanya hanya akan mendekati jaguar betina ketika dia akan kawin. Kemudian setelah kawin ya sudah, berarti si jantan cabut dari situ. Karena pada dasarnya jaguar memang hewan yang soliter. Kemudian selanjutnya ada hewan soliter tapi bersosial. Maksudnya di sini soliter tapi bersosial. Jadi mereka itu mencari makanan secara terpisah walaupun mereka hidup di sarang yang sama atau di tempat yang sama. Sebagai contoh di sini ada satu orang utan jantan dan 3 orang utan betina. Nah, si jantan dan si betina ini mencari makan secara terpisah. Biasanya si betina itu daerah jelajahnya untuk mencari makan itu tumpang tindih, maksudnya bisa aja di lokasi yang sama. Namun untuk yang jantan, antara jantan satu dengan jantan yang lain, mereka tidak akan pernah mencari makanan di lokasi yang sama. Artinya ketika ada 2 pejantan di dalam kelompok itu dan di lokasi itu, maka salah satu jantan akan pindah lokasi. Jadi tidak boleh ada 2 jantan dalam satu kelompok. Jadi misalkan ada jantan lain yang masuk ke dalam kelompok itu, maka harus bertarung satu sama lain dan yang kalah harus harus pindah. Ini juga berlaku kepada anak orang utan. Ketika anak orang utan yang jantan itu sudah dewasa, maka dia akan diusir dari kelompoknya untuk membentuk kelompok lain. Kemudian ada hewan parasosial. Hewan parasosial itu biasanya hidup bersama di satu sarang, tapi mereka merawat anaknya sendiri-sendiri. Contohnya adalah serangga Hymenoptera. Jadi misalkan ini serangga satu punya 5 anak, yang ini serangga 2 punya 5 anak. Jadi mereka itu nggak ikut campur untuk membesarkan anaknya orang lain. Jadi mereka ya udah, mereka membesarkan anaknya sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir adalah hewan eusosialitas. Nah, hewan eusosialitas ini tingkatan asosiasinya itu di atas parasosial. Kalau yang parasosial tadi merawat generasi mudanya sendiri-sendiri, kalau di sini dirawat secara kooperatif, secara bersama-sama. Dan karakteristik yang kedua ada pembagian kerja di dalam hewan yang eusosialitas dan adanya sistem kasta. Sebagai contoh, di sini ada lebah madu. Jadi lebah madu itu ada kastanya ya, ada lebah pekerja, worker, lebah ratu dan lebah jantan atau drone. Biasanya lebah pekerja itu kerjanya ya udah dia nyari bekerja gitu. Kadang-kadang mereka juga menyerang ketika ada pengganggu yang datang. Lebah madu tugasnya hanya untuk melahirkan keturunan dan lebah jantan tugasnya untuk membuahi si lebah ratu. Jadi ada pembagian kerja dan ada sistem kasta. Nah, biasanya eh, si lebah ini bersama-sama merawat generasi mudanya secara kooperatif dalam sebuah sarang. Kemudian selain lebah ada juga tikus mol yang suka menggali tanah. Dia itu umumnya membesarkan anakan baik dari saudara atau kerabat mereka. Biasanya itu lahir dari satu reproduksi tunggal. Nah, mereka itu saling membantu untuk membesarkan si generasi mudanya. Nah, ini hampir-hampir sama dengan lebah tadi. Jadi adanya koordinasi yang baik antara satu sama lain untuk membesarkan generasi muda, maka mereka dimasukkan ke dalam hewan yang eusosialitas. Kemudian bagaimana dengan manusia? Jadi manusia merupakan hewan eusosialitas. Contohnya manusia membesarkan generasi mudanya secara
berkoordinasi. Ketika masih kecil mungkin dirawat oleh keluarganya, namun ketika besar maka ada manusia lain yang melanjutkan perawatan seperti guru dan lain-lain. Jadi seperti itu materi kita kali ini untuk biologi sosial.